Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saya Ojan dari channel Dharmasunya. Saya di sini menggantikan teman saya yang kapan hari berkunjung di rumahnya Mas Widi. Dan saya di sini kebetulan langsung bertemu Mas Widi. Oke. Dan saya di sini ingin melanjutkan pertanyaan yang kapan hari teman saya tanyakan, dan mungkin ada unik-unik tersendiri dari saya yang saya tanyakan kepada Mas Widi. Oke, siap. Dan untuk Mas Widi sendiri, untuk kabarnya gimana? Ya, cukup baik Mas Ojan. Ini saya sambil ngerokok ya, Mas. Oke, siap. Saya suka ini. Oh, jadi Mas Wildan belum hari ini nggak bisa ya datang ya? Lagi ada acara, Mas, kebetulan. Oke. Jadi Mas Ojan menggantikan istilahnya. Menggantikan. Tertarik Mas, kenapa kok? Apa itu Mas Ojan katanya tadi kan bilang ini melanjutkan pertanyaan kan Benar. dari Mas Wildan tempo hari. Apa yang membuat tertarik gitu? Mungkin dari pemikiran Mas Widi sendiri kayaknya. Dan dari penjelasan Mas Wildan yang dijelaskan kepada saya itu kayaknya nggak ada di orang-orang lain. Pemikirannya Mas Widi ini. Oke. Iya. Berarti cukup membuat penasaran berarti ya? Benar sekali, Mas. Oke. Oke, silakan Mas. Kan kebanyakan sekarang kan saya sendiri itu mengalami terlalu banyak yang dipikirkan. Oke. Dan untuk itu caranya mengatasi seperti itu, menurut Mas Widi sendiri itu bagaimana, Mas? Maksudnya terlalu banyak dipikirkan ini apakah Memikirkan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya, Mas. Cuman cara menghilangkan isi dari pikiran itu. bener, Mas. Sebenarnya nggak bisa Mas, itu dihilangkan. Mungkin ya kita pindahkan ya perhatian kita. Jadi untuk menghilangkan pikiran untuk berkreasi seperti itu nggak bisa. Itu seperti memang bentuk kecerdasan dari manusia. Berpikir sebenarnya itu kan normal. Normal kan berpikir. Normal, Mas, manusia. Tapi kalau berpikir tidak pada konteks yang dihadapi, berpikir tidak pada apa yang sedang dialami, nah ini kan yang akhirnya menjadi masalah toh. Bener, Mas. Ya, itu yang jadi masalah. Sebenarnya pikiran itu saat kita berpikir tentang sesuatu yang kita mau, kita berpikir tentang sesuatu yang menyenangkan atau pas pada momennya, pikiran itu kan sudah tidak menjadi masalah. Ya, Mas. Iya apa enggak kira-kira? Bener, Mas. Nah, kenapa kok pikiran dijadikan sebuah alasan? Katakan semacam biang keladi, penyebab masalah, penyebab ini dan itu. Katanya kan pikiran ya kan? Bener. Ya sebenarnya itu kalau menurut saya itu sudut pandang yang sempit Mas. Kalau menurut saya itu sebenarnya sudut pandang yang sempit. Jadi manusia itu lebih ketika pikiran memikirkan sesuatu yang baik, memikirkan apa yang dihadapi pada momen saat ini. Dianggapnya baik, dianggapnya sebuah ide, ya kan? Bener, Mas. Dianggapnya sebuah inspirasi atau apalah namanya ya. Tapi ketika nggak relevan dengan apa yang dihadapi, maka pikiran akan dicap sebagai penyakit, dicap sebagai iblis, setan, ya kan? Nah, kalau tidak selaras dengan keadaan sekarang. Nah, sekarang ini yang pimpin ini pikirannya atau orangnya? Lebih ke orangnya sebenarnya. Iya,
cara pandang menyikapi sebuah pikiran yang seperti apa ini itu yang uh, sempit Mas Ojan. Jadi memang dibutuhkan sebuah praktek-praktek tertentu ya untuk melatih itu. Lah, itu yang pengen saya tanyakan. Praktek yang bagaimana itu, Mas? Dasar, kan saya masih pemula ini. Oke. Sebenarnya kan mungkin Mas Ojan sendiri sudah banyak melihat ya dari iklan-iklan di media sosial atau praktik-praktik tertentu itu kan banyak yang mengulas tentang meditasi ya, Meditasi, Mas. Yoga atau praktik-praktik lainnya ya kan. Benar, Mas. Nah, sebenarnya kan sudah banyak tuh yang yang membahas tentang masalah itu. Bagaimana cara untuk berdamai dengan pikiran, terus cara untuk melampaui pikiran ya. Ya mungkin cara-caranya banyak yang diulas seperti di luaran sana itu ya praktik meditasi Mas. Ya, seperti menyadari nafas atau menyadari apa yang dilakukan, kan secara umumnya kan seperti itu. Seperti itu, Mas. Ya memang benar seperti itu. Tapi kan kebanyakan orang ini tidak bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan itu Mas. Itu yang jadi kendala. Sebenarnya kalau itu dilakukan ya jadi. Tapi berhubung pemikiran manusia ini terlalu banyak analisa, ketika melakukan meditasi itu tidak bisa tenang, terbawa sensasi, terbawa pikiran kemana-mana, ya jadinya hasilnya itu nggak maksimal. Ya itu benar sebenarnya. Praktek-praktek seperti itu benar. Jadi tinggal manusianya saja, tinggal orangnya saja. Cara implementasinya itu gimana, Mas? Tingkat keseriusannya, niatannya itu bagaimana? Itu nggak salah. Ya memang seperti itu caranya. Semua itu seperti itu. Prakteknya ya, Mas, seperti itu, Mas. Iya, prakteknya ya semacam meditasi atau apa. Intinya ini kan menenangkan kan dalam posisi rileks, dalam posisi santai. Jadi kalau seseorang dalam posisi rileks atau santai, ini kan tidak terbawa pikiran sama saja. Iya, Mas. Kalau seseorang itu terbawa pikirannya, itu pasti akan kemana-mana. Membentuk realita baru di pikirannya. Dan tidak relevan di realita yang dihadapi oleh kesadarannya saat ini. Jadi kan ini seperti kontras keduanya. Realita pikiran dan realita kesadaran yang tidak sama, Mas. Tidak selaras itu, Mas. Tidak selaras. Sama yang seperti yang tadi saya bilang. Ketika pikiran ini berpikir tentang sesuatu yang selaras dengan realitanya, kenapa kok dianggap sebagai ide, inspirasi? Kenapa kok dianggap seperti pencerahan atau apalah ya namanya ya kan? Kalau selaras itu, Mas. Nah, tapi kalau nggak selaras, tidak sesuai dengan realitanya, dia tuh akan dicap sebagai sumber masalah. Benar. Nah ya. Kalau nggak selaras sama pikiran. Nah, jadi sebenarnya permasalahannya itu bukan bagaimana mengendalikan pikiran, tapi bagaimana menyelaraskan antara realita di pikirannya agar selaras dengan realita kesadarannya saat ini. Dalam praktek yang pernah saya temui ya di media sosial ini kok kayaknya lebih mendominasi di realita pikiran Mas Ojan. Bukan di realita kesadaran yang sekarang. Seperti itu. Kayak dimanipulasi sama pikiran sendiri gitu, Mas. Iya, seperti dimanipulasi pikiran sendiri. Karena saat pikiran itu membentuk realita baru, ini juga membentuk sudut pandang baru seseorang. Ketika sudut pandang baru yang tidak selaras dengan realita kesadaran saat ini, maka perilaku dan sikapnya, perbuatannya pun juga nggak akan relevan di kehidupan ini, Mas. Iya, di realitanya yang sekarang. Ya terjadinya ya bentrokan melulu, konflik melulu. Realita pikiran dan realita kesadaran saat ini
Kalau nggak sama ya pasti konflik loh mas. Itu pasti konflik sih, terjadi konflik. Ya mungkin seperti bahasa sekarang ya, terjadi depresi, stres ya kan, Kecemasan berlebih. ya kecemasan berlebihan, ya semacam-macam penyakit mental seperti itu Mental sebenarnya kan. illness. Iya sebenarnya kan nggak, intinya ini tidak ada keselarasan dari realita di pikiran dan realita kesadaran yang sedang dihadapi sekarang. Seperti itu sebenarnya mas. Jadi sederhananya itu seperti itu. Itu mas ya. Ya. Nanti ketika mereka ini yang jadi pertanyaan misalnya ya, kebanyakan umum ini bagaimana sih untuk menyelaraskan, kan akhirnya kan timbul pertanyaan seperti itu toh. Bener mas. Terus bagaimana menyelaraskan antara pikiran dan realita di kesadaran saat ini ya, kembali lagi ya ke praktek meditasi untuk menenangkan pikirannya mas, menenangkan pikirannya bagaimana uh, seseorang itu bisa hadir dalam realitas saat ini. Nah, ketika orang itu hadir dalam realitas saat ini, kesadarannya, fokusnya, ya maka pikiran itu pun juga akan mengikuti. Sederhananya seperti itu sebenarnya, mudah kok itu sebenarnya. Cuman kemasan literasi saat ini kok semacam dititik beratkan pada sebuah ritual-ritual. Nah itu ritual-ritual tertentu. Nah, menggiring, kalau nggak ritual seperti ini nggak akan seperti ini ya. Kalau nggak melakukan semacam peribadatan seperti ini nggak akan seperti ini ya, jadi Kayak kurang tenang gitu. karena kita sudah semacam terbius ya oleh doktrin, oleh konsep yang sudah melekat di masyarakat dan bahkan sudah melekat di bawah sadar kita sendiri, bukan pikiran sadar ya, bawah sadarnya. Sadar. Nah itu juga agak sulit kalau untuk butuh pelatihan yang sabar ya. Meditasi itu mungkin sebagai jawaban. Mungkin tahap awal itu mas meditasi. Iya seperti itu mungkin. Meditasi ya praktik yang cukup familiar ya. Meditasi ini dalam aliran apapun itu ada, bahkan dalam kepercayaan agama tertentu kan itu ada, tapi dalam nama yang lain ya mas, dalam istilah yang lain itu ya, namanya juga orang belajar ya, jadi beda nama beda istilah pun juga bingung. Bener mas, itu yang bikin saya agak tergiring ke sana kemari. Oke, jadi repot untuk mengimplementasikan. Bener itu mas. Iya, memang seperti itu permasalahan. Pada umumnya orang itu seperti itu. Jadi semacam ingin tahu yang pas seperti apa ya kan. Ya sesuai untuk saya itu seperti apa itu ya kan. Bener mas. Dan cari yang gampang diterima dan sederhana gitu. Sebenarnya simpel Mas Ojan itu. Jika Mas Ojan mau melepaskan apapun keyakinan yang Mas Ojan ketahui, itu akan selesai. Melepaskan ya. Ketika sampean belajar meditasi, sampean itu belajar literasi, sampean itu belajar konsep pemikiran orang lain, sama halnya itu seperti sampean itu menambah jadwal dalam daftar tunggu sampean. Di dalam pikiran itu mas. Ya, betul. Jadi kalau bisa dibuat jadwal ya, untuk hari ini jadwal ini, untuk hari ini jadwal ini, untuk hari ini. Jadi menunggu untuk sama selesaikan jadwal dan jadwal ini kan lahir dari sebuah konsep, lahir dari sebuah yang apa yang sampean pahami ya. Ketika sampean mendengar, melihat konsep orang lain sampaikan, otomatis kalau itu memang searah dengan pikirannya sampean, pastikan sampean konsumsi itu, sampean percayai ya. Nah itu. Nah setelah sampean konsumsi, sampean percayai,
otomatis sampean kerjakan, ya kan? Iya Mas. Otomatis sampean lakukan kan hal itu kan ya. Jadi ya semacam seperti menambah daftar tunggu untuk sampean jalani. Ya, Menambah-nambahi pikiran berarti itu Mas. juga nambah pikiran, kamu nambah kegiatan sampean Kegiatan. untuk yang mana yang harus selesaikan. Padahal sebenarnya spiritualitas itu ambigu, Nggak jelas berarti. nggak jelas. Nah, jalan satu-satunya lepaskan semua. Puncak kesadaran, puncak spiritualitas itu melepaskan. Melepaskan ya Mas. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu harusnya melepaskan, kenapa sampean masih belajar konsep? Kenapa sampean masih belajar lain-lain? Apa yang dicari kira-kira? Kesadaran yang dicari. Ingin menenangkan pikirannya. Ketika sampean mempunyai suatu pencarian, ya pasti sampean akan mencari jawaban. Ketika mencari jawaban, ketemu dengan jawabannya, ya maka sampean akan melakukan instruksi dari jawaban itu. Iya kan? Tidak akan selesai, Mas. Kayak perlu validasi dari, ya mungkin ya seperti itu ya, mencari validasi atau penyeragaman ya kan. Misal sampean mencari pengetahuan, mencari literasi tentang kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan sampean sendiri ya misalnya ya kan. benar Mas. Bagaimana ketika apa yang sampean pahami itu tidak sama dengan apa yang dipahami orang lain. Saya bisa nangkap omongan saya. Sampean memahami A, kemudian yang dianggap benar itu adalah B. Apa yang sampean lakukan? Kira-kira. Saya pelajari lagi tuh Mas. Mungkin karena saya masih pemula mungkin ya. Nggak bisa. Kalau sampean mempelajari artinya sampean masih dalam pencarian, bukan melepaskan itu Mas. Jadi cara satu-satunya yang ampuh. Ya itu gimana Mas? Masa Caranya bodoh itu. dengan semua itu omong kosong. Lepaskan semua. Bahkan apa yang sampean yakini, yang sampean anggap benar, lepaskan semua itu. Kalau mampu. Tapi kan dalam teknik kesadaran saat ini melepaskan itu harus disertai dengan laku meditasi, laku ini dan laku itu. Iya, benar. Benar seperti itu memang untuk langkah awalnya. Tapi tidak saya benarkan untuk keseluruhan. Tidak. Praktik sederhana yang saya lakukan ya, kita ini, keberadaan kita, kehadiran kita saat ini ya wis, itu bisa menjadi alat tanpa harus meditasi. Jadi meditasi itu benar kalau untuk pemula. Karena masih dalam belajar tahap memisahkan antara pikiran dan kesadaran kan. Iya Mas. Nah, saat mereka sudah merasakan sebuah kesadaran, kemudian ternyata dalam berkesadaran ini membutuhkan meditasi seperti ini, seperti itu, akhirnya kan jadi seolah-olah itu semacam hal yang benar, bahwa untuk sadar harus seperti ini kan, seperti lain menjadikan satu jalan gitu. Akhirnya menjadikan kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ketika sampean melepaskan sesuatu, maka sampean membuka peluang lain untuk hadir. Nah, sama halnya ketika sampean punya keinginan, saat keinginan itu belum tercapai, ya pasti sampean ada upaya toh. Pasti itu Mas. Bagaimana mengupayakan untuk mencapai pikiran itu, mencapai tujuan. Oke. Pasti sampean ada upaya. Tapi kalau sampean melepaskan, apa hasilnya kira-kira? Ayo. Ketika melepaskan semuanya, apakah keinginan sampean untuk sadar, keinginan sampean untuk mencari sesuatu yang membuat sadar,
atau mencari literasi untuk sadar, bahkan konsep untuk sadar. Saat semua dilepaskan, tersisa apa kira-kira? Tidak ada, Mas. Nah, hancur semua, lebur. Nah, itu mungkin yang kemarin ditanyakan Mas Wildan, Tentang suwung. suwung. Implementasi di kehidupan yaitu. Jadi suwung ini bukan dalam laku meditasi saja sih. Seharusnya itu terimplementasi di realita kehidupan saat ini. Suwung itu bukan sesuatu dalam laku-laku spiritual saja. Nah, untuk mengalami suwung dalam konteks kehidupan kita sehari-hari yaitu lepaskan. Begitu. Melepaskan semua kemelekatan yang semua yang sama yakini lah lebih enaknya. Jika sama melepaskan semua kemelekatan, itu akan menjadi buta nantinya, Mas. Tapi ketika Saman meyakini, melepaskan apa yang Saman yakini, itu perlahan, pelan-pelan itu akan tertata dengan sendirinya. Nah, tapi kalau Saman melepaskan kemelekatan, nanti bisa jadi salah paham nantinya. Iya. bisa jadi seperti itu. Mungkin hancur mungkin, Mas. Iya, makanya kadang itu masih dibutuhkan sosok untuk men-sharingkan gitu ya. Pengingat mungkin. Untuk gimana agar nggak terlalu terseret terlampau jauh atau tersesat terlampau jauh. Mungkin ya dibutuhkan seorang pemandu lah. Pemandu, benar, Mas. Ya, pemandu. Nah, seperti itu. Untuk mengingatkan lah itu, Mas. Iya, betul. Untuk mengingatkan. Seperti itu memang, Mas. Ya, mungkin dalam bahasa sekarang ini disebut guru lah, seperti itu. Guru. Untuk awal, Mas. Tapi kalau ketergantungan secara terus menerus dengan si guru itu juga nggak baik, berarti kan sampean nggak berkembang, berarti kan sampean cuma ikut nasihat saja ya. Nah, Itu nasihat yang nah tidak dipraktekkan. nah ya kan ikut nasihat ini kan berarti mempraktekkan, ikut nasihat dari seorang guru, terus sampean disuruh seperti ini, oke saya kerjakan. Kita ketemu permasalahan yang lain, saya minta nasihat lagi, saya melakukan, oke. Sedangkan permasalahan sampean setiap hari itu ada berapa kira-kira? Apakah sampean akan minta nasihat terus? Iya juga sih, Mas. Ya, Berakal. nah seperti itu. Jadi harus mandiri. Makanya melepaskan akan bentuk sesuatu yang sampean yakini itu tepat, sampean yakini itu baik, sampean yakini itu benar, bahkan sampean yakini itu pun manfaat, itu harus sampean lepaskan. Jadi membiarkan semuanya ini mengalir. Saat mengalir ya hanya menikmati kehidupan, Mas. Sampean nggak punya Keinginan apapun. pencapaian, nggak punya keinginan, ya bisa jadi seperti itu. Artinya mengalir ini ya bukan itu ya, semacam kita tidak berkeinginan, bukan. Kita mengalir ya hadir dalam setiap momen, hadir dalam setiap kehidupan. Nah, saat kita hadir ya segalanya ini akan tampak mudah. Jadi yang disebut tadi sama punya masalah sudah nggak ada lagi. Sudah beres. Kan simpel seperti itu, Mas. Iya sih, Mas. Nah, sayangnya literasi saat ini tuh lebih menerapkan dan menitikberatkan ke literasinya, ke konsepnya. Banyak para pejalan baru ini suka yang konsep yang belum mereka ketahui. Biasanya pejalan baru ini kalau mereka menemukan sesuatu yang baru atau menemukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dicari, ya maka itu dianggap sebuah jawaban kan. Jawaban dalam pencarian selama ini. Iya tuh, dianggap jawaban. Berarti dia masih dalam kemelekatan.
Jadi jawaban saya kalau ingin menyelesaikan masalah ya lepaskan keyakinanmu. Itu yang saya sharingkan ke teman-teman saya seperti itu, Mas. Jadi melepaskan semua keinginan itu seperti meruntuhkan pondasi ego. Ya memang berat sih, tapi kan ya harus dilatih Ya, ya dilatih pelan-pelan. perlahan. Ya kalau mau melepaskan keseluruhan ya nggak mungkin bisa. Mau baru belajar kok mau melepaskan Yes. keseluruhan ya mabuk nanti, Mas. Susah, gila nih. Wah, bukan gila lagi nih, mati mumet, Mas. Mumet. Karena itu termasuk berat lah bagi orang yang terbiasa kemelekatan dengan pikirannya, dengan egonya, terus disuruh secara dadakan melepaskan itu seketika itu juga nggak bisa. Tetap harus bertahap belajar. Yang penting itu ada usaha untuk ke sana. Walaupun itu hasilnya masih belum memuaskan, yang penting itu lakunya, Mas. Nah, kalau lakunya ini mungkin sesuai ya, dia itu konsisten, apapun hasilnya dia tetap melakukan, yo lama-lama juga akan menumbuhkan hasil. Tapi kalau melakukan disertai dengan ekspektasi yang panjang, Yang berlebihan mungkin. yang berlebihan, yo bukan malah baik, ya malah jadi egonya semakin tumbuh kan. Iya sih, Mas. Benar. Ya seperti itu. Minum dulu, Mas. Ya, ini kayaknya agak haus nih Iya, Mas. tenggorokan. Nah, ini saya mau tanya lagi nih, Mas. Tentang mindfulness. Mindfulness. Iya, Mas. Oke. Kira-kira sampai yang sampai ketahui tentang mindfulness ini seperti apa, Mas Hasan? Nah, ini kebetulan saya mau tanyakan ini, saya kurang memahami sih. Iya, tapi kenapa sampean kok bisa tahu mindfulness? Kira-kira Ya, lihat ini quote-quotes di sosmed, apa yang mereka bicarakan kira-kira? ketenangan dalam berpikir. Nah, saya penasaran dari sudut pandang Mas Widi sendiri, itu seperti apa? Mindfulness itu dalam bahasa sederhana saya ini kehadiran. Itu bahasa saya ya, versi saya itu kehadiran. Kehadiran akan saat pada momen ini. Semacam saya merokok ini ya. Saya mau merokok ini, saya memegang rokok ini, saya memegang korek ini. Pikiran saya itu tidak kemana-mana, Mas. Pikiran saya itu hanya merasakan keberadaan si rokok dan si korek ini. Nah, itu mindfulness ya. Kehadiran akan hari ini, akan apa yang kita alami, gitu. Apa yang kita lakukan. Jadi mungkin bisa dibilang fokus ya. Pikiran nggak kemana-mana. Jadi kesadaran kita saat ini ya saat ini. Pikiran kita yang nggak kemana-mana. Jadi kalau sampai sekarang duduk dengan saya, pikiran saya sampai kemana-mana ya bukan mindfulness. Jadi sampean fokus ke saya. Kita berbincang-bincang, Mas ya. Sampean menyadari kita berbincang-bincang. Itu mindfulness, Mas. Bahasa sederhananya seperti itu. Fokus. Nah, ketika fokus ini semakin tajam, sampean terlatih dalam fokus tertentu ya. Sampean berbicara, bincang-bincang dengan saya. Seakan-akan sampean bisa mengamati apa yang sampean bicarakan dengan saya. Secara jelas. Sampean ngomong, sampean merokok pun, sampean menyadari betul kegiatan merokok ini. Jadi semacam sampean mengamati kegiatan sampean sendiri. Nah, itu mungkin seperti itu. Kelihatannya agak angel ya. Angel, Mas. Makanya saya tanyakan ini.
Kalau menanyakan mindfulness untuk menjadi mindfulness itu mantap banget. Jadi kalau ingin mindfulness, ya sampean harus laku kesadaran, Mas. Lalu kesadaran. Menyadari apa yang sampean lakukan. Seperti contoh dalam teknik meditasi ya. Meditasi ini kan semacam praktik untuk menenangkan pikiran, fokus, ya semacam itulah. Harus mungkin dipermatang itu ya, itu diperdalam lah Mas ya. Pada dasarnya ya mindfulness itu bagaimana ketika pikiran itu hadir di dalam apa yang kita lakukan saat ini. Iya. Nah, fokus itu ketika wis mateng ya. Fokus itu sudah benar-benar mumpuni, maka akan jadi sebuah pengamatan. Kesadaran sampean ini akan mengamati apa yang sampean lakukan. Itu kalau sudah matang. Misal sampean tanya, itu latihannya seperti apa? Wah, nanti dulu kalau itu. Oke. Kalau sampean mau tanya itu ya mungkin harus gabung di grup saya. Oh, ada grup ya, Mas? Iya, ada grup kecil di sana yang saya melatih beberapa teman, sharing lah, tidak terlalu formal sih. Mindfulness itu adalah fase dasar saya itu Mas, yang harus dialami oleh setiap teman saya dalam grup itu. Dalam grup itu, Mas. Latihan dasarnya itu. Ada dasar harus mindfulness, harus mindfulness. Nah, terus untuk selanjutnya, ya berkembang mengalir akhirnya. Jadi dalam penerapan saya itu saya memang mewajibkan untuk bisa mindfulness. Ya ada teknik lah ke situ. Ada tekniknya khas dari komunitas saya ya. Ada caranya di situ untuk mindfulness. Terus gimana selanjutnya? Mengalir akhirnya. Jadi saat orang itu sudah bisa mindfulness, mengontrol mindfulness-nya stabil, ya itu sudah saya anggap sudah 75% berjalan. Tingkat 25%-nya saja. Nggak usah dicari lah. Itu sudah akan hadir sendiri. Mengikuti sendiri dong. Ya. Sebenarnya kan seperti itu. Bukan mencari. Bukan mencari apa yang saja enggak. Jadi lebih ketika orang mindfulness itu sudah menikmati hidup, Mas. Sudah nggak ada beban pikiran apapun. Nggak ada. Ya semuanya nampak menyenangkan. Sudah nggak ada. Permasalahan itu cuma adanya di pikiran saja. Benar, pemicunya. Bukan pemicunya. Pemicunya itu adalah cara pandang kita. Sudut pandang luas ya. Cara pandang kita menafsirkan keadaan ini. Saat cara pandang sudah menafsirkan sebuah keadaan, maka ditangkaplah sebuah pikiran kita ini untuk mulai menerjemahkan, Mas. Saat menerjemahkan ya berubah toh. Perilakunya, sikapnya, segalanya. Makanya mindfulness itu dalam praktik spiritual ya dasar loh Mas harusnya. Hal yang paling dasar tuh Mas. Harusnya. Nyatanya kan nggak seperti itu. Kebanyakan dalam mereka belajar latihan itu ya mungkin disuguhi banyak konsep tuh. Jadi terlalu banyak konsep yang dilakukan begini Mas. Menunya tuh konsep melulu diajari orang tuh berseragam, berpikiran sama. Iya kan? Nah, itu yang bikin saya tertarik, Mas. Ya, pemikiran sama. Mas Wiji ini berbeda sendiri. Ya. Tidak mau berseragam. Wah, jelas saya nggak mau sekali. Saya nggak mau diatur. Ya, saya nggak mau diatur ya memang karena saya susah diatur. Ya memang benar, saya susah diatur. Saya nggak mau diatur. Ya, bahkan ya mungkin bandel itu perlu mungkin ya. Mungkin ya Mas ya. Saya susah diatur orangnya itu. Saya nggak mau benar-benar diatur oleh orang lain, apalagi menyangkut tentang internal ya.
internal diri kita ya. Iya mas, Jadi kan masuk akal tuh. bener. Bagaimana kalau sama internal diri sampean diatur, dijejali konsep, didoktrin, otomatis ya perilaku sampean akan mengikuti konsep dan doktrin itu toh. Iya mas, benar sekali itu. Nah, sampean tahu tentang literasi kesadaran, sampean tahu literasi tentang spiritualitas seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saat sampean tertarik dengan narasi-narasi yang indah itu, sampean pasti akan mengikuti dan melakukan. Ya enggak? Bener. Kalau di komunitas saya yang kecil itu, ya kalau mereka masih terpengaruh oleh sebuah konsep, itu pasti saya marahi. Pasti tuh mas ya. Wes pasti. Katanya saya bully juga. Untuk merubah sudut pandang itu lagi. Iya. Saya nggak mau tahu sudah anggapan mereka ke saya. Berarti kalau mereka sudah bergabung dengan saya, ya harus siap tak bully. Harus siap tak marahi. Karena saya sudah menerapkan begini. Saya anggap sharing saya, pengetahuan yang saya bagikan ini sebagai fase sangat dasar yang harus dilampaui oleh mereka-mereka. Fase awal ya. Iya, anggaplah saya pengetahuan ini saya ini awal, cara saya ini awal. Saat apa yang saya sharingkan awalnya sudah selesai, selanjutnya terserah jadi mereka. Terserah mau jadi apa mereka. Yang penting harus ikut saya dulu, cara saya dulu. Apa cara saya? Melepaskan Semua keyakinan. semuanya. Saya tidak peduli itu keyakinan. Kalau ikut saya, lepaskan. Jadi mungkin saya ajak murtad ya. Wah ini agak ngeri ini. Saya agak ngeri ini, agak sensitif ini. Ya biarin sudah sekalian. Saya nggak pernah ini mas, waktu kan mas juga ada sosial media juga kan, itu nggak pernah ada yang komen atau apa tentang apa yang saya sharingkan di sosial medianya Mas Widi ini. Ada yang pernah mengkritik, menanyakan itu ada, tapi cuma beberapa saja, tidak terlalu konsisten. Biasanya orang itu seperti ini, mereka tuh datang menanyakan saya, ya apa yang saya tulis lah ya di Facebook saya, Bengkel Jiwa. Bengkel Jiwa ya mas. Ketika saya menuliskan sesuatu, kadang itu seseorang itu akan bertanya, seperti dia itu mau menggurui saya itu. Oke, saya ikuti dulu lah ya. Setelah menggurui, kemudian saya tanya balik. Nah, dari pertanyaan saya, jawabannya itu nanti bisa saya ketahui, Mas. Apakah orang ini berbuat atau tidak? Saya ketahui sudah. Saya bisa mengetahui. Oke, misal pertanyaan pertama mereka sudah tahu. Pertanyaan pertama mereka ini sudah dijawab ya, misalnya ya. Ya mas. Sudah dijawab apa jawabannya. Ketika jawabannya itu sudah lumayan, saya lanjut pertanyaan kedua. Babak kedua. Iya. Jadi saya ingin tahu bobot yang kualitasnya mereka ini menanyakan saya ini atas dasar konsep atau memang dia itu murni seorang pejalan beneran. Ini bisa saya tahu itu. Dari jawaban orang tersebut. Dari jawaban orang tersebut. Kalau jawabannya masih seragam semua, ya seperti yang beredar literasi saat ini ya, maka pembicaraan saya selanjutnya tidak akan berbobot. Selama ini seperti itu yang terjadi. Saya belum benar-benar mengetahui mereka yang benar berbobot konsisten dengan pertanyaan. Yang rata-rata mereka kalau sudah saya serang, mereka menyerang saya, terus saya serang balik, pasti ini akan melarikan diri. Hilang udah mas ya? Pasti melarikan diri. Artinya mereka ini hanya ya apa ya? Ya mencoba untuk mengubur cara pandang saya dengan cara pandangnya gitu. Paham nggak? Paham. Nah,
ingin menganulir cara pandang saya yang saya tuliskan itu Ingin loh. menolak itu secara Betul, ingin, artinya mereka tidak setuju. Nah, penyampaiannya ketidaksetujuan ini tidak didasari dengan kematangannya. Loh, ya saya kan malah kecewa tuh Mas. Kecewanya gimana? Loh, baru 1-2 pertanyaan harus melarikan diri. udah hilang. Nah, ini saya yang bikin kecewa. Wah, ini saya harap orang yang berbobot yang datang. Untuk selama ini belum sih Mas. Belum ada yang benar-benar berbobot. Kalau memang ada yang datang ya saya senang. Artinya kan bahwa apa yang saya mengerti, apa yang saya pahami, jika masih dibantah seseorang, berarti orang ini sudah matang Mas. Karena apa yang saya tulis melepaskan. Apalagi yang bisa dibantah selain melepaskan? Ayo. Melepaskan atau merelakan itu Mas. Ya melepaskan apapun. Mereka mau membantah apa? Saat saya sudah mengosongkan semua, saya ajak mereka untuk mengosongkan semua, hal apa yang bisa dibantah? Apa? Sudah nggak ada, sudah dilepas. Nah, ya orang kalau bisa mengalir itu sanggap Tuhan ya. Ya guyon Mas ya. Ya Mas. Jadi yang saya yakini itu kesadaran yang tinggi itu melepaskan. Tingkat kesadaran tertinggi melepaskan. Melepaskan. Tidak heran kalau para pejalan awal ini masih mencari. Contohnya seperti saya ini Mas ya. Ya kan berarti awal. Iya Mas. Masih baru. Tapi kalau sudah melepaskan, tidak butuh apapun Mas. Terus kenapa mereka bisa cerdas? Mereka kok bisa tahu banyak? Nah itu Mas. Gimana? Jadi saat mereka melepaskan semua itu sudah terlihat jelas loh Mas. Ya, seperti digelar gitu loh. Saat Saman mengamati sesuatu, Saman paham nggak arahnya itu kemana? Saat Saman mengamati orang berbicara, Saman paham nggak bobot orangnya? Paham Mas. Nah, padahal Saman nggak pernah belajar istilah public speaking, Saman nggak pernah belajar. Nyatanya sampean mengamati saja bisa tahu segalanya. Kenapa seperti itu? Kok bisa tahu? Oh, orang ini berkarakternya. Oh, ini kan tahu ya. Ya itulah bentuk alami kecerdasan manusia, modalnya. Berarti apa? Konsep perlu. Sudah nggak ada sih. Nggak perlu konsep. Ya mungkin untuk saat ini Saman belum tahu ya. Belum tahu Mas benar. Kenapa kok pandangan saya ini kan dianggap unik oleh Mas Wildan, oleh sampean ya. Nyeleneh lah Mas. Nyeleneh. Dari yang lain. Ya karena kan sampean sejauh ini kan masih tahu semua yang berseragam. Nah itu. Nah, mungkin atas dasar yang saya yang menolak untuk berseragam ini akhirnya tertarik ya. Tertarik untuk mengetahui. Iya, seperti itu. Oke. Dan juga saya ini kadang pernah Mas meditasi, tapi hanya meditasi berapa hari gitu. Setelah itu nggak meditasi lagi, kacau lagi Mas. Artinya meditasi itu sama anggap sebagai jawaban. Seperti itu. Kalau untuk pertama sih nggak masalah Mas. Meditasi itu dianggap sebuah solusi. Kalau memang belum mengetahui esensi dari kesadaran ya butuh meditasi memang agar kita itu stabil ya, tidak chaos pikiran kita ya. Meditasi memang diperlukan. Tujuannya ini kan sebenarnya untuk rileks Mas. Ya, ya Mas. Meditasi itu untuk rileks sebenarnya. Tapi kalau meditasi dianggap satu-satunya jalan, ya ini yang keliru Mas. Meditasi itu bukan satu-satunya jalan, banyak. Tapi kalau untuk berjalan baru, meditasi dianggap satu-satunya jalan ya wajar, ya kan?
Tapi kalau seorang itu sudah istilahnya sudah lama ya, bisa melihat sudut pandang lain bahwa meditasi itu bukan satu-satunya jalan, banyak jalan. Bahkan untuk menyadari keberadaan sampean pun ya bisa memicu kestabilan itu sendiri. Kesehatan dalam berpikir, berkesadaran, hanya menyadari sebuah keberadaan saja, tidak harus meditasi. Tapi apakah sebagai seorang pejalan baru harus mengikuti seorang pejalan lama? Kira-kira? Nggak harus. Ya nggak bisa, sampai kacau sampai. Nah itu kan yang ditawarkan konsep-konsep saat ini. Tidak tahu porsi apa yang disajikan. Gitu. Misalnya spiritualis ini yang sudah malang melintang ya. Iya mas. Menarasi, men-sharingkan sesuatu di luar pemahaman orang umum. Atau yang agak nyeleneh lah ya kan. Ya otomatis mereka pejalan baru itu akan menilai apa yang dibicarakan si coach atau mentor atau apa, dianggapnya kebenaran mas. Gitu. Contoh begini, sampean taunya hanya meditasi sebagai Tenang pikiran. ya jalan lah ya satunya ya kan. Jalan. Tapi kalau dalam sudut pandang saya enggak, banyak. Ya saya diam ini juga meditasi. Nah apa yang saya pikirkan? Nah itu yang bikin saya Lah makanya bertanya-tanya itu mas. nah apakah sama harus meniru saya caranya? Mungkin Enggak bisa, kacau sampai. mungkin masih berjalan baru. Enggak bisa, sampai harus melakukan sesuai porsi sampai meditasi. Tapi kalau sampai mencoba untuk berimprovisasi untuk cara meditasi yang lain, misal saya kan bilang saya diam aja juga meditasi mas. Kemudian sampai karena tertarik kok enak ya, akhirnya saya meniru apa yang saya ucapkan. Bagaimana jadinya sampean? Sampean melakukan sesuatu yang belum sampean pahami. Gimana jadinya sampean? Kacau mas. Berantakan. Jadi semuanya itu harus sesuai porsi. Kalau sampean memahami meditasi ya meditasi. Kalau sampean tidak memahami di luar meditasi ya jangan dilakukan. Akhirnya apa? Ya numplek mas. Nggak akan jadi apa-apa. Itu pengaruh buruknya sebuah konsep, pengaruh buruknya sebuah literasi yang berada di sana. Menggiring mereka itu untuk menelan mentah-mentah Ajaran. instruksi. Yo ajaran. Ya namanya seseorang tuh maunya yang simple, yang enak tuh. Yang gampang. Yang gampang. Ya saat mentor atau orang lain yang membicarakan sesuatu ini yang terlihat gampang, ya dipakai mas. Padahal mereka tuh hanya meniru saja. Melakukan kemudian tanpa mengetahui apa maksudnya, apa tujuannya melakukan ini. Terus dia sudah mengalami apa, kan ada tahapannya tuh ya mas. Nah itulah buruknya literasi saat ini. Buruknya literasi saat ini seperti itu yang saya lihat ya dengan cara pandang saya ya. Sudut pandang Mas Widi ini. Nah ya itu yang seperti yang saya tanyakan tadi yaitu berkaitan dengan mindfulness juga lah. Iya. Seperti itu mas. Jadi kalau sama Mas Widi ini tahap awal itu ya mindfulness itu ya. Tahap awal sekali. Kalau nggak bisa mindfulness ya saya biarkan di dasar. Jadi di tempat saya itu ada 5 tahapan mas. Ya, saya menyebutnya itu fase ya. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dan fase 5. Ya cuma 5 itu saja. Saat 5 ini mereka sudah seperti apa yang saya tahu, seperti yang saya ketahui, ya sudah saya anggap lulus mas.
lulus dari saya. Ya kalau ya menurut saya sih kalau sudah lulus fase 5 ya mereka tidak akan ketergantungan lagi, Mas. Karena dalam setiap fase itu saya mengajarkan seperti gimana ya, untuk tidak kecanduan atau untuk melepaskan sejak dari fase dasar tuh saya menggiring mereka itu untuk melepaskan semuanya. Ini loh, Mas. Ya memang agak sulit dipahami ya bagaimana orang bisa meyakini, bagaimana orang bisa hidup jika melepaskan semua kan seperti itu. Bener Mas. Nah, ya memang agak ambigu, tapi kalau bagi di komunitas saya itu sudah ada penjelasan detail itu. Jadi sudah tidak ada kekhawatiran akan hal itu. Begitu, Mas. Ini jadi seperti promosi ya ini ya. Oh, nggak apa-apa Mas, sekalian Mas. Saya juga tertarik ini, kebetulan. Oke. Dengan bengkel jiwa ini. Oke. Makanya Siap. saya kesini karena pemikiran Mas Widi ini kayaknya beda sendiri dari yang saya ketahui selama ini. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Sederhana. Ya memang pada dasarnya itu sederhana kok. Semuanya Nggak itu simpel. bertele-tele itu. Iya betul. Nggak basa-basi. Sebenarnya semua ini sederhana, Mas. Yang enggak membuat sederhana yang makin rumit ya literasi itu. Seperti contoh seperti ini. Sampai makan ya. Makan. Kemudian sampai menjelaskan makan itu. Enak mana sampai menjelaskan sama mengalami makan. Melakukan Langsung. Makan. Ya itu, Mas. Bengkel jiwa. No konsep. Langsung. Nah, ya makan aja, kamu akan paham sendiri. Ketika sama sudah makan, sama bisa menceritakan. Seperti ini rasanya. Lah, apa yang dilakukan, mengunyahnya gimana. Sama bisa menulis dalam satu bab. Kan simpel. Apa yang membuat ruwet sekarang? Konsep. Konsep benar Mas. Konsep yang dianut. Literasi itu membuat ruwet. Tapi itu sudah itu sekarang itu seperti kebutuhan. Nah, analoginya seperti itu. Makan saja. Coba makan. Oke, enak. Ya kan, selesai ya kan. Sekarang jelaskan makan itu. Enak sampai menjelaskan kan? Karena sudah mengalami. Karena sudah makan. Sudah makan. Karena sudah terus saya menjelaskan. Yuk enak tuh ya. Kalau belum melakukan, susah menjelaskannya. Nah, ketika sampean ini mau makan saja, sampean jelaskan terlebih dahulu sebelum makan. Sampean mengenal literasi makan. Dari teori panjang, kira-kira itu simpel mana? Menjelaskan teori yang panjang dengan langsung mengalami makan. Lebih enak mengalami langsung sih. Nah, itulah seperti itu. Di bengkel jiwa itu Mas. Itu yang saya ajarkan di bengkel jiwa. Jangan ngomong kosong. Kamu nggak akan, literasi nggak bisa dikejar. Kamu akan paham sendiri. Sama halnya seperti makan dulu. Analoginya seperti itu. Ya kalau ingin memahami secara sederhananya di bengkel jiwa seperti itu Mas. Langsung dipraktekkan, nggak usah menjelaskan Mas ya. Masa tetap lakukan saja. Jadi keberlimpahan, mindfulness, kesadaran inilah itulah, preketek tuh Mas. Terlalu banyak basa-basi bagi saya itu omong kosong. Sangat omong kosong, bullshit. Iya Mas. Itu omong kosong itu, saya nggak sepakat sama sekali. Terlalu banyak penjelasan. Ya mungkin yang saya tanyakan sudah cukup Mas. Sudah. Untuk jawabannya Mas Widi sendiri bisa dipahami ya. Sudah sangat bisa dipahami. Ya. Ya, nanti kita bisa bertemu di sesi selanjutnya di lain hari lagi, Mas. Oke, Mas. Ya, Mas. Terima kasih, Mas, sudah mau menerima saya sebagai tamu. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih. Saya Mas Ojan dan bersama Mas Widi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.